Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagi kalian yang pengen banget upgrade atau rakit PC murah berbasis Intel Gen 12 atau bahkan 14, mungkin motherboard satu ini bisa jadi pilihan menarik ya. Sebelum kita bahas, nggak ada salahnya yang belum support channel ini disupport terlebih dahulu dengan cara tekan tombol subscribe, bunyikan lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Isi kelasnya. Untuk PC gaming low budget buat saat ini, rasanya PC berbasis prosesor Intel semakin cukup menarik ya untuk dibeli. Kita ambil contoh Intel Core i3 12100F yang mana harga barunya sekarang hanya 1 juta lebih dikit ya versi box, dan hanya 800 ribuan untuk versi tray. Dan prosesor ini masih cukup oke loh buat diajak bergaming ria. Atau kalian pengen yang lebih kenceng lagi nih, misal Intel Core i5 generasi 12. Harganya makin kesini makin terjangkau banget. Mau yang lebih murah lagi ya jelasnya pakai RAM berjenis DDR4. Dan untuk motherboard B series yang terjangkau ada nih dari Biostar B760MXE DDR4 dengan harga barunya di kisaran 1,3 juta lebih dikit. Nah, garansi resminya 3 tahun ya. Oh ya, sekarang Biostar dipegang juga oleh Asia Raya sebagai distributor resmi merek Biostar. Nah, kalau kalian mikir kan ada chipset H610 ya yang harganya lebih terjangkau. Kenapa harus B760? Ya karena fiturnya lebih baik ketimbang H610. Ya salah satu contohnya adalah dukungan RAM yang disupport ini lebih baik B760 dibandingkan H610. Begitupun juga slot M2 NVMe yang udah Gen 40 dibandingkan yang 30. Oke, langsung aja kita lihat produk dari Biostar ini. Dusnya Biostar ini rata-rata modelnya ginian semua ya. Nggak ada gambar motherboard di bagian dusnya. Cuma ada tipenya aja nih, sama dukungan prosesor. Nah, di sini supportnya Gen 12 sama Gen 13. Terus di bagian belakang ada beberapa fitur unggulan seperti PCIe udah Gen 40, udah ada USB 3.2 Gen 1 tipe A, SATA 3 dan HDMI. Sekarang kita lihat paket penjualan motherboard Biostar ini. Pertama ada pengunci SSD M.2 nih. Modelnya model capit nggak sih model kayak gini. Terus ada bracket buat WiFi, back panel yang biasa aja, kabel SATA warna hitam yang mana ini dapat 2 ya. Kemudian ada buku panduan pemasangan internal WiFi, masih dapat DVD driver dan dapat 1 buku panduan motherboard. Sekarang kita buka dan lihat isi motherboardnya gimana. Tampilan board dari Biostar ini simple ya. Untuk konektor prosesor udah pakai yang 8 pin. Kemudian di sini ada heatsink kecil buat dingini VRM. Di bagian atas ini ada 4 pin buat CPU fan sama kipas casing. Kemudian 2 slot RAM ini bisa dipasang maksimal 64 GB DDR4 kecepatan 4400 mHz dengan cara OC ya. Lanjut di sebelah konektor 24 pin ini ada USB 3.0 header, 4 kali SATA 6 GB, terus ada the backlight, front panel, 2 colokan USB 2.0 dan HD audio. Di motherboard ini cuma ada slot PCIe 30X1, baterai CMOS sama 1 slot PCIe 40X16. Dan untuk slot SSD M.2 nya ini udah ada pengunci SSD nya yang udah kepasang. Jadi yang di awal unboxing tadi ini cadangan ya, kali aja yang satu ini hilang atau rusak. Satu lagi nih, ini ada soket untuk WiFi. Nah, di bagian input output ada di VI, DSAP, HDMI, 2 kali USB 2.0, 1 kali port PS2, 2 kali USB 3.0, 2 kali USB 2.0 LAN dan audio. Dan bagi kalian yang mau lihat segel Asia Raya ada di bagian belakang motherboard. Untuk pengujian motherboard kali ini saya menggunakan prosesor Intel Core i5 13400F dengan CPU cooler dari Deepcool AG400. RAM-nya sendiri pakai Phenom RX 16GB DDR4 kali 2 dengan total 32GB. Terus pakai Windows 10. Kemudian untuk SSD-nya pakai NetApp 1TB Gen 40. Sekarang kita lihat dulu tampilan BIOS dari motherboard Biostar ini. Yang mana tampilan BIOS-nya ini ya khas motherboard Biostar, simple banget. Yang jelasnya udah UEFI ya. Di BIOS-nya sendiri ada menu main, advanced, chipset, boot, security, tweaker, dan save and exit. Dan untuk pengaturan BIOS nggak ada yang saya ubah ya. Langsung aja kita jalani benchmark dengan kondisi settingan BIOS default. Pertama, tes benchmark aplikasi Blender Open Data, yang mana prosesor Intel Core i5 13400F ini dapat skor di angka 198.51. Nah, hasil ini bahkan lebih baik ketimbang motherboard H610 yang udah pakai RAM DDR5.
Ya kalian bisa lihat perbandingan skornya di video. Untuk kecepatan SSD NVMe Gen 4.0 ini berjalan cukup baik ya, bahkan hasil kecepatan SSD-nya hampir sama saat pengujian di motherboard ASRock B760M Steel Legend. Lanjut pengujian kecepatan RAM. Dan ternyata secara default, RAM ini udah berjalan di kecepatan 3200 mHz. Dan bisa dilihat skor yang didapatkan, baik read, write, copy, dan latensinya. Lanjut pengujian Cinebench R23, single core dapat nilai 1727 PTS dan multicore-nya di angka 13750 PTS. Dan terakhir pengujian Cinebench R24, single core-nya dapat nilai 106 PTS dan multicore-nya di angka 801 PTS. Nah, selama pengujian aplikasi, motherboard ini berjalan tanpa masalah ya. Untuk kedepannya saya berencana pakai motherboard ini buat dijadikan PC gaming digandeng sama VGA terbaru dari AMD. Cuma kalau nggak keburu ya saya mohon maaf ya. So jelasnya kalau kalian pengen rakit PC berbasis Intel generasi 12 atau bahkan 14, motherboard ini bisa dijadikan alternatif murah dengan chipset B760 series. Nah untuk Gen 14 sendiri saya belum bisa bilang support atau enggak ya, karena nggak ada unit prosesor untuk dicoba. Tapi kalau lihat di web BIOS sih, versi BIOS yang ada di motherboard ini udah support Gen 14. Cuma baiknya kalian tanyakan terlebih dahulu nih kepada penjual untuk memastikannya, biar nggak salah beli. Kalau memang belum ya minta tolong di-update sekalian. Oke guys, cuma ini doang bahasan motherboard terbaru dari Biostar. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih sudah mampir di MK Channel.